Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Taib, anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Ya, karena ketiga nikmat itu ya sangat penting untuk kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita. Walaupun sebenarnya kita hanya mengulang atau mereview pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari, ya, tapi ini sangat penting untuk kita mengulang pelajaran yang mungkin kemarin kita belum paham, maka kita mengulang lagi. Pada kesempatan ini kita akan mengulang atau kita akan membahas soal bersama-sama. Yang mana soal ini sangat penting untuk persiapan kalian ujian madrasah nanti. Oleh karena itu, Bapak harap kepada kalian untuk memperhatikan dan menyimak ya pembahasan soal ini dengan sebaik-baiknya agar tidak salah paham dan juga kalian bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini at-tadribat al-ikhtibarat an-nihaiyah al-yawmiyah, artinya latihan soal penilaian harian. Baik, kita bahas yang nomor 1 dulu ya. Sini akan Bapak baca soalnya, kemudian Bapak artikan per kata. Ikhtaril ijabati as-sahihata. Ikhtaril ijabata as-sahihata minal ikhtibarat ya. Sekali ulang. Ikhtar al-ijabah as-sahihah minal ikhtiyarat fil harfi atau fil huruf alif, ba, jim, dal. Ikhtar, pilihlah, ijabah, jawaban, as-sahihah, yang benar, min, dari, ikhtiyarat, ya, pilihan-pilihan. Di bawah, maksudnya pilihan-pilihan di bawah ini ya, fi huruf, dalam bentuk huruf-huruf alif, ba, jim, dan dal. Jadi kalian disuruh untuk memilih jawaban ya alif, ba, jim, atau dal. Baik, soal nomor 1. Anta, ini titik-titik, ala kursi fi ghurfatil julus fi sa'ati salisati masaan. Anta, kamu, titik-titik, di atas kursi. Ala kursi artinya di atas kursi. Fi ghurfatil julus. Fi artinya di, ghurfatil julus artinya ruang tamu. Di ruang tamu. Fi sa'ati artinya di jam salisati masaan. Di jam 3 sore. Masaan artinya sore. Nah, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan ini? Itu anta, kamu, titik-titik, di atas kursi di ruang tamu di jam 3 sore. Bila mereka yang sudah paham tentang kosakata atau arti dari soal ini, itu sangat mudah untuk menjawabnya. Oleh karena itu ada pepatah Arab mengatakan fahmus soal nisfu ijabah. Paham soal itu setengah dari jawaban. Artinya dia tinggal cari jawabannya sudah tuntas 100% dia. Ya. Jadi paham soal itu sudah 50% dari jawaban. Nah, tinggal dia mencari jawabannya sudah pas 100%. Oke, bagaimana bagi mereka yang belum paham tentang soal, arti soal ini dan hanya menebak-nebak? Nah, pada kesempatan ini Bapak akan sampaikan kata-kata kuncinya, yang mana bila mereka kurang paham tentang mencari jawabannya, akan tetapi dengan memahami kata kunci tersebut, mereka langsung bisa mendapatkan jawabannya. Oke. Kita lihat pertama, anta. Anta ini dalam bahasa Arab artinya kamu laki-laki. Ya, kalau anti, kamu perempuan. Anta, kamu laki-laki. Baik. Kemudian
Ini kata kunci pertama ya. Kata kunci pertama anta. Ya. Artinya kamu laki-laki. Kalian harus memperhatikan di sini. Kemudian kata kunci kedua ala kursi. Ala kursi ini artinya di atas kursi. Nah, dalam bahasa Arab pasti kalau ada kata-kata ala kursi itu pasti jawabannya duduk. Duduk, ya, duduk. Ya. Itu sudah pasti jawabannya duduk, ala kursi. Ya, kalau kalian mendapatkan soal ya seperti ini, anta titik-titik ala kursi, pasti jawabannya itu yaitu duduk ya. Ini kan ala kursi, di atas kursi, pasti duduk. Nah, bagaimana cara mencarinya? Maka memang perlu menghafalkan kosakata. Tetapi perlu kalian ingat, maka jawaban di sini adalah yang pertama, alif taktubu, kamu menulis, ya. Taqra'u, kamu membaca. Tajlisu, kamu duduk. Tazhabu, kamu pergi. Nah, dapat kita lihat bahwasanya jawaban di antara A, B, C, D atau alif, ba, jim, dan dal ini maka yang benar adalah jim, yaitu tajlisu. Nah, ini kamu hafal ya, kalian hafal tajlisu ini artinya kamu duduk. Mengapa di sini ta? Ya, tajlisu karena anta cocok dengan ta. Ya. Anta ta. Bukan anta a, salah. Ya, maka anta itu pasangannya ta. Jadi tajlisu. Anta tajlisu alal kursi. Kamu duduk di atas kursi. Nah, itu satu kata kuncinya. Pertama, lihat ya yang depannya anta atau anti ya, seperti itu ya. Kemudian kedua kata kuncinya alal kursi. Alal kursi ini kan di atas kursi artinya. Pokoknya kalau kalian mendapatkan kalimat ala kursi pasti jawabannya tajlisu. Ya, tapi lihat dulu depannya sini ya. Seperti itu. Kalau dia huwa berarti ya. Sebagaimana kita pelajari bersama kemarin ya, ada fi'il mudhari, alamat fi'il mudhari ada alif, kemudian ala anit disingkat menjadi anita ya, alif, nun, ya, ta. Ya, bisa kalian pelajari kembali. Oke? Dipahami ya nomor 1 ya. Kalau kalian mendapatkan ala kursi, pasti cari jawabannya seperti ini. Yang jalasa atau tajlisu, pokoknya jalasa seperti itu kata dasarnya. Oke, nomor 2. Yadkhulu tilmidu ilal fasli fi sa'ati titik-titik. Yadkhulu sedang masuk, tilmidu murid-murid, ila ke fasli kelas, fi sa'ati di jam titik-titik. Nah, kata kuncinya yang Bapak garis merah ini ya, ini kata kuncinya. Yadkhulu, kalian harus hafal ini ya. Yadkhulu artinya murid-murid masuk. Jelas kalau masuk, kalau sini ada kata murid, pasti mereka masuk dalam kelas. Dalam bahasa Arab seperti itu, kebanyakan seperti itu ya. Ketika disebut yadkhulu tilmidu, pasti mereka masuk dalam kelas, bukan masuk tempat lain. Ya. Dominannya seperti itu. Ya, artinya 90% seperti itu. Ketika ada kalimat disebut yadkhulu tilmidu, murid-murid masuk, maka itu sudah pasti masuk dalam kelas. Ya. Ini kata kunci pertama. Kalian harus paham ini. Yadkhulu tilmidu, sedang masuk murid-murid. Nah, bila kita telah memahami murid-murid telah masuk, ya pasti masuk dalam kelas ya. Kemudian kita cari kata kunci kedua yaitu fi sa'ati, di jam. Nah, di jam. Nah, kalau sudah kalian dapati kata kunci kedua yaitu fi sa'ati, di jam, berarti ini menunjukkan kegiatan kalian sehari-hari. Kira-kira kalau Bapak bertanya, kalian itu masuk sekolah atau masuk dalam kelas itu di jam berapa? Nah, kalau kalian sudah mengetahui bahwasanya misalkan masuk jam 7.15 ya, seperti itu. Maka atau mungkin jam 6.15 ya, seperti itu. Ya, tergantung sekolah masing-masing masuknya jam berapa. Tapi kalau kegiatan kalian misalkan jam 6:30 sudah masuk kelas ya, seperti itu. Nah, ini yadkhulul tilmidu ya, sedang masuk murid-murid, ini kata kunci pertama. Kemudian kata kunci kedua fi sa'ati, ya, di jam berapa.
Fi sa'ati, di jam titik-titik. Ya. Maka jawaban yang tepat, maka kalian harus mempelajari lagi kembali jam-jam yang telah Bapak ajarkan ya. Itu yang pertama al-khamisati illa nisf, yaitu jam 5 kurang 30 menit. Nggak mungkin ya. Tidak mungkin orang masuk dalam kelas jam 5 kurang 30 menit. Ya, itu sholat subuh namanya ya. Kemudian yang as-sadisa ila rubu', jam 7 kurang seperempat. Nah, kemudian yang jim as-sabi'ah tamaman, jam 7 tepat. Kemudian yang dal as-samina ila rubu', jam 8 kurang seperempat atau 15. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang sudah menjadi keseharian kalian, kebiasaan kalian adalah as-sabi'atu tamaman. Maka jawabannya adalah jim, yaitu jam 7 tepat. Ya, jam 7 tepat. Jadi kalian masuk dalam kelas itu jam 7 tepat. Oleh karena itu kalian harus memperhatikan kata kuncinya dulu. Apabila kalian mendapatkan yadkhulul tilmid, pasti anak-anak itu sudah masuk dalam kelas. Artinya mereka mau masuk dalam kelas, akan masuk dalam kelas. Jadi kalian harus perhatikan baik ini, kalau perlu kalian hafalkan ini kalimatnya. Yadkhulu artinya masuk, tilmid murid-murid. Nah, sudah pasti masuk dalam kelas ya. Kemudian cari kata kunci kedua, fi saati, di jam berapa. Nah, kalau sudah dapat fi saati di jam berapa, itu berarti kebiasaan kalian ketika masuk di sekolah. Kebanyakan itu jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi. Oleh karena itu, kalian harus belajar kembali tentang materi jam. Ya, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, bagaimana penyebutannya dalam bahasa Arab. Baik, kita masuk pada yang ketiga, nomor 3. Hal yata'allamu Zainuddin lughatul Arabiyyah fil madrasati fi yaumil itsnain? Hal, apakah yata'allamu dia belajar, siapa? Zainuddin lughatul Arabiyyah, bahasa Arab, fil madrasah, di sekolah, fi yaumil itsnain, fi artinya di, yaum artinya hari, itsnain Senin. Nah, jadi pertanyaan sini, apakah Zainuddin ya belajar bahasa Arab di hari Senin? Bila kalian yang tidak paham soal, itu pasti akan meraba-raba atau mungkin bingung, mana sih jawaban yang tepat? Maka di sini Bapak akan kasih kata kunci lagi ya. Kata kuncinya yang Bapak garis merah ini. Ya, apabila ada pertanyaan hal ini artinya pertanyaan yang membutuhkan dua jawaban, ya atau tidak. Apabila ada kata-kata yang dimulai dengan pertanyaan yang dimulai dengan kata hal, maka jawabannya ada dua. Kalau bukan ya, na'am, atau tidak, artinya la, ya. Kalau bahasa Arabnya ya, artinya na'am. Kalau bahasa Arabnya ya, na'am. Kalau bahasa Arabnya tidak, la, ya. Oke. Nah, ini kata kuncinya. Apakah Zainuddin belajar bahasa Arab di hari Senin? Nah, kalian yang belum tahu bahasa Arab atau masih bingung mencari jawabannya, coba lihat di bawahnya. Sini ada kata na'am. Na'am. Bagaimana cara menjawabnya? Maka cara menjawabnya, lihat jawaban yang seperti pertanyaan. Cari jawaban yang seperti pertanyaan. Nah, di sini jawaban yang seperti pertanyaan di atas, yang seperti pertanyaan yang Bapak garis bawah ini yang mana? Apakah yang alif, ata'allamu, atau huwa yata'allamu, atau hiya yata'allamu, atau dal, huwa tata'allamu? Dapat kita melihat, ya, dapat kita lihat bahwasanya jawaban yang seperti pertanyaan di atas yang ada hurufnya ya, itu terdapat pada jawaban ba, itu ya. Selainnya menggunakan alif pertamanya, kemudian ta, kemudian ta. Ini salah. Karena apa? Karena kata kuncinya sini cari jawaban yang seperti pertanyaan. Ya ta'allamu, ya ta'allamu. Maka jawaban dari pertanyaan di atas adalah huwa ya ta'allamu. Nah, begitu cara menjawabnya ya. Kalian harus mencari jawaban dulu yang mirip dengan pertanyaan. Hal yata'allamu. Seperti itu. Ini kata kuncinya. Baik, karena dipahami ya. Oke. Dengan syarat apabila ada pertanyaan yang dimulai dengan kata hal.
ya, hal, ya. Maka jawabannya itu membutuhkan dua, na'am atau la. Nah, di sini dia menulis na'am, ya, artinya ya. Kalau la artinya tidak. Na'am. Maka cari jawaban yang seperti pertanyaan di atas. Maka kita dapat di ba, yaitu yata'allamu. Persis kan? Seperti itu kan? Yata'allamu, sini yata'allamu juga. Oke, paham? Kita masuk pada yang berikutnya, nomor 4. Mahmuda ya Aziza titik-titik tata'allamina lughatal arabiyyah kulla yawmin. Nah, ini apabila ada tanda tanya seperti ini pasti soalnya itu bertanya, ya. Mahmuda, Mahmuda ini nama orang, seorang perempuan ya, Mahmuda. Ya mungkin nama laki-laki Mahmuda ya. Ya. Kalau nama laki-laki itu Mahmud, bukan Mahmuda ya. Mahmuda ya Aziza, wahai Aziza. Ya, Mahmuda bertanya kepada Aziza. Ya Aziza, wahai Aziza, titik-titik, kamu belajar bahasa Arab setiap hari? Ya, seperti ini. Kamu belajar bahasa Arab setiap hari? Kemudian Aziza menjawab, Aziza, ata'allamu lughatal arabiyyah fi sa'ati rabi'ati illa rub'an kulla yawmin. Aziza menjawab, ata'allamu, saya belajar lughatal arabiyyah bahasa Arab fi sa'ati di jam rabi'ati 4 illa rub'an kurang 15 menit. Jam 4 kurang 15 menit. Ingat teman-teman, anak-anak sekalian, kalau nisfu itu 30 menit, kalau illa rubu'an ini kalau wa itu lebih, kalau illa itu kurang, ya. Kalau sini ar-rabi'atu wa rubu'an berarti jam 4 lebih 15 menit. Tapi kalau dia menggunakan illa itu berarti kurang, jam 4 kurang 15 menit. Rubu'an ini 15 menit atau seperempat. Kemudian kalau nisfu itu seperdua atau 30 menit. Jadi si Aziza ini belajar bahasa Arab jam 4 kurang 15 menit setiap harinya. Di jam 4 kurang 15 menit. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Kalau kalian kalau kalian bingung, saya tidak paham soal, bagaimana cara menjawabnya? Maka yang kalian perhatikan, cari dulu, ya. Kalau di soal atau pertanyaan atau di rangkaian pertanyaan di atas itu kalian mendapatkan fi saati yang Bapak garis merah ini ya, fi saati, maka ya sudah pasti jawabannya itu yang satu, yang alif, fi ayyi sa'atin, di jam berapa. Ya, sekali lagi Bapak ingatkan, Bapak beritahu, apabila ada di kalimat, ya, kalimat percakapan tersebut atau teks, ya, bahasa Arab, ya, kemudian bertanya, ya, ada kalimat fi sa'ati, ya, maka udah pasti jawabannya fi ayyi sa'atin. Ya, fi ayyi sa'atin. Kalian harus paham. Jadi fi sa'ati ini yang Bapak garis bawah merah ini itu adalah kata kuncinya. Ya. Ya Aziza, Mahmuda bertanya, ya Aziza, wahai Aziza, titik ta'allamina lughatal arabiyyah kulla yawm. Kamu belajar bahasa Arab setiap hari? Aziza menjawab, ata'allamu lughatal arabiyyah, saya belajar bahasa Arab fi sa'ati rabi'ati illa rub'an kulla yawmin. Saya belajar bahasa Arab jam 4 kurang 15 menit setiap hari. Kalau kami ini menanyakan jam, ya. Beda lagi kalau kami kam satu, ya, berapa jam atau jam berapa? Ya. Mata satu, jam kapan atau kapan jam. Ini mata ini artinya kapan ya, bukan mata melihat ya. Ini mata artinya kapan. Mada apa? Jadi tidak cocok ya. Maka ketika kalian mendapatkan kalimat seperti ini dan jawabannya ada fi ayyi sa'atin, atau mungkin di kalimat teks soalnya itu kalian menemukan fi sa'ati, kemudian di jawabannya itu ada fi sa'atin, itu pasti jawabannya. Oke. Masuk nomor 5. Oke. Ad-durusu al-mudzakarati sa'ati fi lailan
fi thamina latifa. Oke, baik. Durusu artinya pelajaran. Al-mudzakarati artinya mengulang. Saati artinya jam. Fi di. Lailan malam hari. Fi artinya di. Thamina 8. Latifa, latifa nama orang. Nah, kemudian tudzakiru. Ya, tudzakiru artinya juga mengulang ya. Mudzakarati ini, mudzakarati belajar ya, belajar ya. Belajar. Gurfa artinya ruangan. Oh ya. Tudzakiru artinya apa namanya mengulang ya. Baik. Nah, bagaimana cara mengetahui susunan kalimatnya? Maka di sini Bapak sampaikan cari kata kerjanya terlebih dahulu. Setelah dapat kata kerjanya, cari orang yang nama orang atau siapa yang mengerjakan. Ya, seperti itu. Kemudian setelah mencari kata kerja, kemudian orang yang mengerjakan, kemudian apa yang dikerjakan. Nah, itu kata kuncinya 3 ya. Cari kata kerja, orang yang mengerjakan, kemudian apa yang dikerjakan. Nah, kalau kita melihat di sini, maka jawaban yang benar adalah jim. Tudzakiru artinya kata kerja, mengulang. Ya, mengulang. Latifa, si Latifa mengulang artinya orang yang mengerjakan. Ini kata kerjanya, ya. Latifa orang yang mengerjakan. Ad-durusa, pelajaran yang dikerjakan apa? Artinya dia mengulang pelajaran. Fi, kemudian setelah mengulang pelajaran, cari tempat dia mengulang pelajaran. Fi ghurfatil mudzakkaro. Fi artinya di, ghurfatil mudzakkaro di ruang belajar. Ya, kemudian setelah itu, setelah dia mendapatkan kata kerjanya, orang yang mengerjakan, kemudian apa yang dikerjakan, di mana tempatnya, kemudian waktunya, ya. Fi saati tsamina lailan, itu di jam 8 malam. Nah, kata kuncinya seperti itu ya. Cari kata kerja, orang yang mengerjakan, kemudian apa yang dikerjakan, kemudian tempat dia mengerjakan, kemudian waktunya. Ya, seperti itu. Maka dapat kita ambil tudzakiru. Ya, tudzakiru. Maka apabila kalian menemukan soal seperti ini dalam ujian nanti, ya ada kata tudzakiru, maka itulah ya, kalimat yang terlebih dahulu. Tudzakiru kemudian orang yang mengerjakan, kemudian apa yang dikerjakan. Baik, bisa kita pahami bahwasanya soal nomor 5 jawabannya adalah jim. Ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk pada soal yang ke nomor 6. Taqra'u. Titik kita Lughatul Arabiyyah fi sa'ati rabi'ati illa rubu'an masa'an. Taqra'u. Ya. Dia membaca titik-titik kitab Lughatul Arabiyyah. Kitab artinya buku, Lughatul Arabiyyah artinya bahasa Arab, buku bahasa Arab, fi di saati jam, rabi'ati 4, illa kurang, rubu'an 15, masaan di sore hari. Kalau kita baca sempurna, taqra'u dia titik-titik buku bahasa Arab di jam 4 kurang 15 menit di sore hari. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan tersebut atau soal tersebut sementara kita tidak mengetahui artinya? Maka di sini akan Bapak sampaikan artinya kata kuncinya. Taqra'u ini, ya, taqra'u ini kita lihat ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya sesuatu yang sedang dilakukan, ya, sedang dilakukan. Maka kita lihat huruf
awalnya di sini kan huruf ta. Ta. Ini ta di sini artinya menunjukkan perempuan. Ya. Menunjukkan perempuan. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat di jawaban alif, ba, jim, dan dal, semuanya ini kan alif nama laki-laki, ba nama laki-laki, jim nama perempuan Nur Jannah, dal Baihaqi. Maka dapat kita lihat bahwasanya ta di sini cocok dengan hiya. Artinya hiya ini artinya perempuan, dia perempuan. Kalau huwa ini dia laki-laki, kalau hiya ini artinya dia perempuan. Maka taknya ini sangat cocok dengan hiya. Maka jawaban yang benar adalah Nurjannah. Takra'u Nurjannah. Takra'u artinya dia, Nurjannah ya, sedang membaca Kitabul Lughatil Arabiyyah, buku bahasa Arab, di jam 4 kurang 15 menit di sore hari. Ya. Kenapa tidak Ahmad, takra'u Ahmad? Iya, tidak boleh karena di sini menggunakan ta. Bagaimana kalau dia di sini menggunakan ya? Yaqra'u Ahmad itu benar. Ya. Yaqra'u Faris ya benar, pakai ya. Karena huwa ini cocok dengan ya. Kalau huwa ini tidak cocok dengan ta, maka jawaban yang tepat adalah ketika kalian mendapatkan seperti ini, maka cari jawaban yang ini menunjukkan perempuan, cari yang jawabannya menunjukkan perempuan. Nurjannah, seperti itu. Oke, sekarang nomor 8. Fi ayyi sa'atin tata'allam min al-lughatil arabiyyah? Di jam berapa? Fi ayyi sa'atin ini adalah satu kata ya. Fi ayyi sa'atin maksudnya di jam berapa? Tata'allamina, kamu belajar lughatil arabiyyah. Ya, tata'allamina lughatil arabiyyah. Di jam berapa kamu belajar bahasa Arab? Ata'allamu lughatil arabiyyah fi sa'ati, saya belajar bahasa Arab di jam. Oke. Kalian cari lagi 11.15, seperti jam 11 lebih 15 menit. Maka seperti yang kalian pelajari ya tentang jam-jam ya, makanya dipelajari lagi. Maka dapat kita lihat jawabannya yaitu al-hadiyata asyara illa rubu'an ya, atau al-hadiyata asyara wa rubu'an. Maka jawaban yang tepat adalah kalau yang pertama itu jam 11 kurang 15 menit. Kalau yang B jam 11, al-hadiyah artinya hadiyah asyara ini artinya jam 11 ya. Wa artinya ini lebih. Ingat kalau illa itu artinya kurang, kalau wa artinya lebih. War-rubu' artinya jam 11 lebih 15 menit atau seperempat. Maka jawaban yang tepat adalah 15. Jam yang tepat adalah ba, yaitu al-hadiyata asyara war rubu', jam 11 lebih 15 menit. Oke, kita masuk pada yang ke-8. Fi ayyi sa'atin tata'allamu lughatal arabiyyah fil madrasati ya Farhan? Fi ayyi sa'atin, di jam berapa, tata'allamu kamu belajar lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Lugha artinya bahasa, al-arabiyyah Arab, bahasa Arab. Fi, di madrasah, sekolah. Ya, wahai Farhan, Farhan. Ata'allamu, saya belajar lughatul arabiyyah, bahasa Arab, di al-madrasah, sekolah. Kalian lihat jamnya, ini jam 9:30. Maka jawaban benar adalah yaitu al-ashirati wan nisfi. Al-ashirati itu enggak ya. Afan ya. Jawaban yang benar adalah at-tasiyah wan nisfi. Artinya jam 9 lebih 30 menit. Itu menunjukkan setengah 10. Jadi jam benar at-tasiyah wan nisfi. Jadi kalian harus belajar kembali tentang jam-jam, cara pengucapan jam dalam bahasa Arab. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sampai jam 12. Kemudian ada wa artinya lebih, ada illa artinya kurang. Kalau nisfu 30 menit, kalau rubu'an itu 15 menit. Kalian harus tahu ya. Baik, kita masuk pada soal yang ke-9. Tudzakiru Fatimah durusa fil musalla fi sa'ati tsaniyati 'asyrata war rubu'.
Tudzakiru telah mengulang. Siapa yang telah mengulang? Fatimah. Fatimah ad-durusa. Apa yang diulang? Pelajaran. Fil musalla. Fi saat di musalla. Fi saati di jam tsaniyah, jam 2. Asyara, jam 12. Saniyata asyara jam 12. Warrubu. Ya, jam 12 lebih 15 menit. Oke. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, ya, maka kalian cari dulu kata kerjanya, kemudian orang yang mengerjakan, kemudian apa yang dikerjakan, kemudian di mana tempat dia mengerjakan, kemudian kapan dia mengerjakan. Nah, kalau kalian sudah dapat itu, maka kalian mudah mendapatkan arti dari bahasa Arabnya. Kalau di sini kita melihat tudzakiru Fatimah, mengulang. Ya, atau Fatimah telah mengulang. Oke, kita lihat. Fatimah telah mengulang ad-durusa, pelajaran. Kita lihat. Ya. Fatimah mengulang pelajaran nomor 1 ya. Di mana? Di musola pada jam 12.15. Maka sudah tepat sekali bahwasanya jawaban dari nomor 9 adalah A. Nah, yang Bapak garis bawah merah-merah ini semua adalah kata-kata kuncinya ya. Seperti itu. Oke, yang terakhir, soal yang terakhir ya. Kalimat pernyataan di bawah ini yang paling tepat adalah ya, kalian harus tahu dulu kalimat pernyataan itu apa sih. Kalimat pernyataan itu, kalimat pernyataan adalah kalimat yang memiliki kebenaran yang pasti, yaitu benar saja atau salah saja. Udah pasti jawabannya, benar atau salah, tidak boleh memilih keduanya. Oke, kita bahas. Ya, yatakallamu Khadijah. Telah berbicara Khadijah. Ini kalimat yang salah, tidak cocok. Karena di sini ada Khadijah. Khadijah itu perempuan, cocoknya dengan hiya. Hiya itu menggunakan tak di awalnya, bukan menggunakan ya. Seperti yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Ya, kalau ya ini itu cocoknya dengan laki-laki, huwa. Berarti yatakallamu Ahmad, yatakallamu Muhammad, ya. Tidak boleh yatakallamu Khadijah, Khadijah perempuan, sementara di sini ya, huwa untuk laki-laki. Salah kalimatnya. Kemudian atakallamu Khadijah. Nah, di sini saya berbicara Khadijah. Ya, tidak cocok. Khadijah ini kan tadi perempuan, ya. Cocoknya dengan hiya atau ta, di awalnya itu ta. Tidak boleh a. Ya, seperti itu ya. Kemudian juga di sini menggunakan a, maka tidak cocok. Ya. Kalau di sini menggunakan a, tidak perlu menggunakan nama Khadijah karena orang sudah paham. Atakallamu ma usratiha bil lughatil arabiyyah fi sa'ati tsamina lailan. Ya. Saya berbicara bersama keluarga ya dengan bahasa Arab di jam 8 malam. Tidak cocok ya. Kemudian tatakallamu Khadijah, dia Khadijah. Nah, oke, inilah kata yang cocok. Karena Khadijah ini perempuan dan di awalnya itu ta ini artinya hiya, maka udah pasti jawaban yang benar adalah jim. Oleh karena itu, apabila kalian mendapatkan soal seperti ini, soal pernyataan, maka kalian harus melihat ya. Ini kan pekerjaan ya, berbicara itu kan pekerjaan. Cari apakah di sini laki-laki atau perempuan, ya, atau perempuan. Kalau di sini laki-laki maka cocok dengan iya. Tapi kalau dia perempuan, maka kalian cari huruf awalnya itu huruf ta, ya. Jangan huruf a, jangan huruf ya, jangan huruf na, ya, atau yang lainnya. Tapi cari huruf ta, ya. Maka udah pasti itu jawabannya. Tatakallamina Khadijah. Nah, ini tak juga. Ya, ini tak juga. Akan tetapi tanya di sini menunjukkan anti, kamu. Ya. Kamu. Oh, kok bisa kamu? Ya. Kalau tak yang menunjukkan anti atau kamu beda dengan tak yang menunjukkan dia perempuan. Kalau ta membedakan antara tanya dia atau hiya dan tanya
dengan anti, kalian harus melihat setiap kata kalau anti itu kamu ditambahin ya sama na di akhirnya. Itu menunjukkan kamu perempuan. Kalau dia tidak ada tambahan ya, ya sukun dan na, nah ini, maka dia itu menunjukkan hiya, dia perempuan. Seperti itu. Ya, bedanya seperti itu ya. Jadi kalau dia itu menunjukkan dia perempuan, maka tidak ada tambahan ya dan na. Tapi kalau dia menunjukkan kamu perempuan, ada tambahan ya dan na. Ya, di sini tatakallamina Khadijah, kamu Khadijah bersama keluarga berbicara bahasa Arab jam 8 malam. Tapi yang benar jawabannya adalah tatakallamu Khadijah, dia Khadijah berbicara bersama keluarganya di jam 8 malam. Baik anak-anak sekalian, itu pembahasan soal kita pada pertemuan kali ini. Coba videonya diulang-ulang lagi, pembelajaran diulang-ulang lagi beberapa kali agar kalian bisa memahami. Karena kalau cuma dilihat sekali itu tidak akan paham. Tapi kalau kalian ulang 2-3 kali, ya kalian cermati baik-baik, insya Allah kalian akan paham. Baik, Taib. Semoga menambah keberkahan kita, semoga menambah ilmu kita dalam pelajaran bahasa Arab. Dan akhir, Bapak tutup. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.